laki-laki akan mengorbankan harta untuk istrinya. Minta apa boy Quran di ibri tak ibri? Ibri kan kaki. Minta sepeda ibri tak ibri? Minta gelang ibri tak ibri? Minta kalung ibri tak ibri? Ben pan ibri tak kira-kira pikir tak kira tong bitong bi sambian ki. Keng mun al mukarrom mari cek likulitunya naga deh. Karena pikiran seorang perempuan itu terbesar bukan laki-laki tapi harta. Perempuan itu pemikiran terbesarnya harta. Sampian tidak akan, seorang laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tin nama kita mulai di Malaysia kur kiriman lancar. Nah ini patian idin nasi pak polisi tak mulai lok apa kur kiriman banyak dia makin besar banyak. Dah iya kaki jiwa kira you, dah iya jok pak, jok, sudah iya jok. Ontong kok tak bini dina kak. Cenungi celah daki kak sabar tak mulai kok. Seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri. Istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Ti nama kaya koto. Maka kit laku mulai malam kriking teke-teke pol kapi dia. Tak itu musrik untuk lepas jurah aja kapi. Itu akan dibiarkan, yang penting uangnya banyak sambian. Karena pemikiran terbesarnya itu adalah harta. Betul? Sampian tu nyana kalak bini nah tak kira tung bitongan keng munding bini nak yang kui sampian kiamat mun tak kiamat kubro yo coba encem kalung jual ke modal alako cenci itu lo bulan cek fajar mun tak ngata maki pun malam kemaka kalung aku cang ning 3 bulan ya ke 5 bulan tak fajar kok beni apa cak dengan bini mun tak ngakui kan tak nyaman kak ben boleh mun ku akui kan kaki kesangganya ku balik hidup kak bagi 5 bulan tegak tak fajar kak yang dia coba dek cak dengan kalung juga bini cuma urusan parlo kak ketika beri kebutuhan bisa kini jual mendadak rupa cak kopak kaki saya kocang pentong sekali biko kemarin tepak kering bini apa dina dia ambu cak kopak kaki saya kocak dia. Kalau ada masalah tempatnya masjid wasta'inu bisabri, minta tolong kepada Allah bisabri, sabar, ditahan, jangan langsung upload status aku bertahan demi anak-anak, bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar tiktokan wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak lekung boleh nyapa kasih laki tak jawab bisa laki tiktokan boleh tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu puas wis maju boleh ada saya dentek lagu dari bergelar ya kak indi aji jero indi ya kak mi itu memujak pernah kena saharulkan kau saya guna jabatum hiya nahi hijivan melaya ketune kavera savera wis minta apa boleh pula minta akabin mayu tak mantoman sekali itu pak kadang pedina aja apa ada pencara apa suruh dari baba kami batak takut gini belet kaki you ya aku yo wedi yo siapa sih tak wedi ke dia jauh takut kepi pimpinan silat itu jangan takut sama siapapun, jangan mencari musuh, ada musuh jangan lari, rawe-rawe rantas malang-malang kutung payelok bini nak kak iya le buru ke dalam Pak TNI sama takut sama istrinya juga ini sama bajingan gak takut, sama rampok gak takut keng muncang bini kurang kebabaan kak oh iya iya Salawat dan salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kau leben ajunan ngarep samuka sateja sehadir pamasok ada ke kelompok ben golongan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad budian beda di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul
sehingga kau leben ajunan ketika ampun ipektah masuk dek karombongan aku Gusti Kanjeng Nabi kau leben ajunan maki sakece tak kira nyeting dek ka neraka na Allah. Anapa mi anyuon tak nyeting neraka hadirin? Karena mun abahas swarga setuju sehadir saat mangken orang pasru Jambi ini kemudian bekal masuk swarga. Jadi mun abahas swarga jak kubetir sambian sehadir mangken ini setuju bekal masuk swarga. Bagaimana kalau ahli maksiat pakun masuk swarga? Ahli ala kutusah pakun masuk swarga. Banyak kelakuan salana pakun masuk swarga, tapi dicangrep dulu di neraka, dipurpur, dikursak, ditunu, diubar. Nah, ini bahasa sesibak Pak nggih. Jadi takut ada yang nggak paham pakai bahasa Madura, saya pakai bahasa sesibak. Jadi diubar ditunu itu sudah bahasa Jawa. Tahu coba dimah? Gak paham? Oh pakai bahasa Indonesia nggih? Gak ngerti bahasa Madura? Oke, pecampur. Oh ya wis lihat tirocok kemarin. Baik begini, perhatikan. Kalau yang dibahas itu masuk surga, semua yang hadir ini pasti masuk surganya Allah. Amin. Cuman kalau masih punya dosa, masih mampir dulu di neraka. Jadi ada tempat transit namanya jahanam. Makanya kita meminta kepada Allah bukan cuma surga, tapi minta agar diselamatkan dari neraka. Coba kita perhatikan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ada sebagian manusia yang minta hidup di dunia itu bahagia, lalu dibahagiakan oleh Allah, banyak hartanya, punya pabrik besar, punya rumah besar, punya mobil besar, punya istri. Apa mak aku pak kayu? Ada yang kehidupan dunianya semuanya serba ada, tapi sayang, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Makanya orang Pasru Jambi jangan kaget, jangan heran kalau menemukan ada orang kafir kok banyak hartanya, ada orangnya kafir tapi kok banyak uangnya. Pemberian Allah kepada manusia itu ada dua, satu nikmat, yang kedua istidraj. Nikmat yang diberikan kepada orang Pasru Jambi, istidraj itu solaken. Napa solaken bahasa Indonesia? Sulakan ya. Iya tak tahu. Kita orot dengan jasa kasak nggih. Ada yang dapat sulakan. Apa itu sulakan? Ya sulakan. Di Sulu, Semarang dah. Di Sulu, Nyulu, di Ulu, di Lulu, di Lulu. Pun Madura di Lulu, ini jadi tembok kak. Oh di Lulu, itu bahasa Jawanya di Lulu. Istidraj itu di Lulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami lulu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi lulu je termasuk kancana pasir bro. Di lulu sampian mun mancing cuko mau jair terus kuliah di lulu ya Pak. Dikasih lulu dulu.
Mujair tro ekol dia ibri ibani galu ibri ilulu galu dilulu keng mun ekakan dulu dia alamat kereng ibacan maren. Makanya mun tegepok bandeng kafir ketemu sama orang yang tidak sholat, tidak puasa, banyak hartanya, sampean berbisik dalam hati, mujair lu. Diberikan oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat bagian. Ini kita biasa-biasa saja, tapi di akhirat kita dapat bagian. Amin. Soalnya bahasa Jawa sama Madura itu beda jauh, Ke Faisal, beda jauh. Makanya kalau sampai ada orang Jawa nikah sama orang Madura, yang Madura agak tahu bahasa Jawa, yang Surabaya agak tahu bahasa Madura, kiamat itu. Malam pertama mempelai prianya bilang sama istrinya, "Dik, dicekel, Dik." Bahasa Madura cekel ding ini, Pak. Cekel no, Dik, cekel. Cekel mantulik. Padahal cekel soro teku HP maksudnya, HP soro teku aki. Lah perempuan Madura itu Madura kalau pengantin baru tidak mau punya anak itu istilahnya masuk KB. Jadi kalau masuk KB itu gak punya anak. Mantan wanita bilang, "Mas, masuk KB, Mas." "Oh iya, Dek, masuk KB." Masuk KB ya kemper. Waduh cecer sekali. Sak turungi batan gulu nyon pengapunten nggih. Batan gulu boten ngertos bahasa Jawi. Dadi tak bisa gula nik segun nik oh ning gula karo iyo kiyo. Bahkan kemarin saya itu nawar sandal di Ampel itu tertawa yang punya. Ada sandal saya mau beli, saya tanya, "Iki bropo?" Tertawa dia. Kirangan ada kirangan mati huk tetap berak saya tanya, siapa aja kirangan ya kok di kirangan lah mati si banyak deng sabareng karo wis wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, orang Pasru Jambi ini tidak hanya mengharapkan kebaikan dunia tapi kebaikan akhirat. Dunia hasanah itunya barokah saya. Amin. Fil akhirah hasanah, di akhirat nanti masuk tambahi boleh bi Allah. Wa qina adzabannar. Bukan cuma masuk surga, tapi lindungilah kami dari neraka, karena nanti ada orang itu masuk surga tapi sebelum ke surga dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Kuleban panjenengan benih cuma minta swarga tapi nyuun jauh dari neraka, tak kira kuat hadirin. Api kita itu api nomor 70, sementara api neraka itu number 1, api nomor 1 panasnya. Api kita itu dingin jika dibandingkan dengan api neraka yang nomor 1, karena api kita nomor 70. Makanya karena api kita nomor 70 kan dikenyot bitangkan cari dia. Kok dikenyot nomor betong bolo deh cok. Keng makin nomor betong bolo saya kenyot buri ing rokok. Makin betong bolo mau dibalik keluncut. Muntak prai secup kecupan ge. Tak kira kuat, tak kira kuat. Mangkana ceng lanceng det ngudat dan pan libur ka Paraben pah ngucak, gunung tinggikan kudaki, lautan api ku seberangi pret, lautan api papa anta kai cek netek ceng puceng alenteng sokona mi cek na kalau gelu tidak akan kuat hadirin. Kita disentuh, masih belum tersentuh api neraka, masih ada di bagian atas badan kita sudah gosong. Tapi kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kita itu gosong, diganti kulit kita menjadi baru. Setelah terbakar, diganti kulit yang baru lagi. Kok diganti lagi? Liyadzuqul adzab, agar bisa merasakan siksa yang berulang-ulang. Mudah-mudahan Pasru Jambi yang hadir pada saat ini, Pelambang yang hadir dan sekitarnya diselamatkan dari api nerakanya Allah. Tertak masuk neraka, termasuk aswarga, termasuk aswarga, termasuk aswarga, tertuli mate. Hah? Kau cang termasuk aswarga?
Tetapah repot biar ni pada bentroman dia yang terus tak becak ambian dia. Lah masuk surga itu harus mati. Eki korang sangona. Sangui kula gelem. Pala apa dia sejanda kok saya nyangut na ya. Ini yang hadir banyak yang janda. Karena saya kalau ceramah selalu bilang janda. Penasaran, hula omber gila, oh ini. Situ ngocak, iya nih kene. Cek cokot, core makin nek kene gerabuk. Ngaku pak. Gerah, ngerti gerah ya? Kebelah transitnya. Sehat maksudnya, meskipun kecil sehat. Meskipun raja kalau licak ya make siapa saya mau nyimak lampir aja demam mulia dia bakto na mulia mah ayo mun mulia belum lanjut nggih hadirin sekarang kita bahas masjid nggih kita ngaji dulu dulu Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain sebelum melakukan hal yang lain ada dua hal yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Thaibah atau ke kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah sebelum melaksanakan yang lain Nabi Muhammad mengerjakan dua hal diingat-ingat ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kayak mak legu lebih sambian saya terkantoni kebedo oleh nah nggih. Yang pertama Nabi Muhammad sebelum merencanakan yang lain sebelum melakukan yang lain Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah Nabi Muhammad langsung membangun masjid. Jelas nggih. Kenapa kok membangun masjid? Yang pertama kalau tidak ada masjid maka tidak bisa dibedakan antara sahabat muhajir dengan sahabat ansor. Antara sahabat muhajir dengan ansor ini nanti masih terpetak-petak. Yang hijrah namanya muhajir, yang ansor ini tuan rumah yang menolong. Sehingga masih ada sahabat yang berjasa di situ. Dibangun masjid, kalau sudah masuk masjid maka netral, tidak ada tuan rumah, tidak ada tamu, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Untuk memperkokoh persatuan, Nabi Muhammad membangun masjid dengan masjid sama. Kita di masjid ini tidak ada yang pejabat, di masjid ini tidak ada yang kaya, di masjid ini tidak ada yang kiai, semuanya sama. Siapapun masuk masjid lebih awal dia berhak menempati shop paling pertama. Siapapun yang menjadi imam makmumnya wajib ikut. Yang menjadi imam bapak lurah atau kepala desa, yang bermakmum bapak bupati. Mungkin bapak bupati loh, masa saya bupati ikut bapak lurah? Bapak lurah ruku bupati langsung sujud, betal ti gak bisa sama. Kalau di masjid itu sama. Makanya untuk menetralisir agar tidak ada perbedaan antar umat, agar terjalin sebuah persatuan dan kesatuan, dibangunlah masjid. Makanya tadi dipesan sama bapak kepala desa, nanti menjelang pesta demokrasi kita jaga persatuan. Boleh berbeda-beda, tapi perbedaan bukan menjadikan kita jauh, tetapi menjadikan kita lengkap. Dengan tidak sama kita semuanya akan menjadi warna-warni. Rojek ni kan nyaman pulan sepa polong tak pada kacang capi buja micin mun pah pada buja kapi benih kerwacen baik. Betul. Kita belajar dari 2019 ada kelompok dengan kelompok yang lain bertengkar, bahkan yang lebih riskan di 2019 ada seorang istri cerai dengan suaminya gara-gara tidak sama pilihan. Yang suami pilih wo wo wo, yang istri pilih wi wi wi. Hati-hati, jangan diulangi lagi. Al-ittihadu yujidul quwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Jadi kita itu gak sama.
Jangan mengharap persamaan. Pernah kebayang kalau 5 jari isinya jempol semua, jempol kayak apa pun jempol kepi. Gak sama. Tapi meskipun gak sama, al-ittihadu yujidul quwah. Meskipun tidak sama, kalau bersatu kita akan kuat. Satu-satu kita tidak akan kuat. Tapi kalau sudah bersatu kuat. Tak percaya, maju. Minta ama sakit apa kuburan? Betul? Beda pilihan boleh. Pilihannya sampean silahkan disanjung, tapi pilihan orang jangan dijelek-jelekkan. Jelas? Coba kiri ngoreng ding tibing sampean la uncuk pateki. La tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina yang lain, setiap sesuatu punya keistimewaan. Jari ini gak sama, punya keistimewaan, jangan dihina. Jempol ini paling pendek, tapi meskipun paling pendek jangan dihina. Ini punya tugas mengantarkan kiai, mengantarkan tokoh masyarakat. Tadi dari Kesra datang, Bapak Camat datang, Kapolsek datang, yang ngantar jempol. Monggo Pak, monggo. Paling pendek tapi bisa mengantarkan orang-orang mulia. Ini meskipun paling panjang jangan dibuat ngantar kiai. Di mana kamar mandi? Lurus kiai. Nanti belok. Tapok bi kiai muni beri dia. Meskipun masuk apa Anda, Bu? La haula wala quwata illa billah. Ada bahaya mereka. Karena kan dia masuk. Hai hoi. Punya tugas Bang Sibang dia. Bang Sibang. Iya, punya tugas Bang Sibang. Jadi jangan saling menjelekkan. Tikentik, kelingking, kecil pendek, jangan dihina. Elong mun ketel rese mangkat. Hari mak ampun targa kayak aja bae elong kurbang elong. Mun itu koncong mi amunnya kan. Tak ada yang tekuk koncong dah. Oh, tak ngerti. Kalau diteguk kuncut di dalam tak ngerti lah dentik pula selain gelak dia. Kalau yang lain tertawa sama kakak nanti tanya tadi itu apa yang ditertawakan gitu. Mate. 15 menit lagi. Belum dangdutan. Nah ini kalau yang ceramah bukan kiai, yang ditunggu bukan hadisnya, dangdutnya. Benar apa tidak cara berfikirnya? Hahu kaki jehu. Udi puli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan, kenapa kok harus masjid? Yang pertama, dengan masjid kita netral, betul? Semua tidak bisa dibedakan, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah masjid, kita netral. Kenapa? Masjid ini seperti disampaikan tadi, masjid nekaro mana Guste. Makanya ada hadis yang menyatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau ada orang mati di Pasru Jambi, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak putus. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ini dulu, kalau mati nanti ganti ke mic yang satunya. Cek dia nyaringan dia
tes 1 2 teh 1 kopi 2 cek cek onjak nyaman kia. Perhatikan, sedekatin jariyah. Kalau ada orang mati putus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah. Dan sedekatin jariyah itu banyak yang mengartikan kalau ada orang mati disedekahi sama yang hidup pahalanya tidak putus. Itu salah. Sedekatin jariyah itu kata ulama ahli hadis ay al-waqfi, wakaf. Wakaf itu loh yang nyumbang masjid. Siapa yang punya tanah masjid ini yang dimaksud sedekatin jariyah. Banyak istilah yang digunakan di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Salah satunya di kalimat sedekatin jariyah ini banyak yang menyatakan kalau ada orang mati sama yang hidup disedekahi maka pahalanya tidak putus. Yang tidak putus itu wakaf. Au wa kullu ma yata'allaqu bil waqfi, atau setiap sesuatu yang berkaitan dengan wakaf, nyumbang masjid, nyumbang semen. Ini selama masjidnya masih berdiri kokoh, pahalanya mengalir kepada orang yang menyumbang meskipun yang menyumbang sudah mati. Ini sedekatin jariyah. Tapi di masyarakat banyak yang salah paham. Satu, yang kedua, banyak yang mengartikan ketika ada orang menfitnah orang lain lalu dia membacakan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Ada yang bilang seperti itu ya. Jangan menfitnah tetangga, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Lalu kalau menfitnah tetangga lebih kejam dari membunuh, kita berhenti menfitnah, kita bunuh saja langsung. Kan gitu pemahamannya. Salah. Yang dimaksud fitnah di ayat ini bukan menfitnah tetangga, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la taqtuluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jadi ayat ini kalau ada yang menyatakan jangan menfitnah orang lain, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ini salah. Fitnah yang dimaksud ay asyirku billah, asyaddu, syirik kepada Allah, itu yang lebih besar dosanya dari membunuh. Kalau menfitnah tetangga dosanya lebih besar, ya kita jangan menfitnah, kita bunuh saja langsung biar dosanya lebih kecil. Kan pemahamannya gitu nanti nggih. Makanya perlu ngaji Bu nggih. Mun ngaji sini kan pah uning ku lebih sampean. Pada dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan naik ke atas, lalu ketemu sama Allah, lalu Allah dikatakan ada di atas. Kok bisa? Ya itu kan Nabi Muhammad ke atas ketemu Allah. Kata Al-Imam Mahmud Khalil Al-Husairi, wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad ilal muntaha, sampai sidratil muntaha, diangkat oleh Allah dalam keadaan mulia. Wa sami'ta nida alaikas salam, lalu Nabi Muhammad mendengarkan ucapan selamat alaikas salam. Gara-gara Nabi Muhammad ke atas lalu bertemu Allah, ada yang menyatakan Allah di atas. Ini buktinya salah. Allah itu tidak di atas, meskipun Allah punya sifat tinggi. Karena kalau Allah ada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu dhaif, lemah. Terus yang kedua, tempat itu makhluk. Dulu gak ada tempat yang buat tempat itu Allah.
Kalau Allah ada di suatu tempat, sebelum tempat itu ada, Allah ada di mana? Makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Allah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita dibatasi oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berfikir, berfikirlah ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas mau dimasukkan ke akal kita yang terbatas? Kita ini ada batasnya, mata kita ada batasnya. Kalau dekat terlihat, jauh gak terlihat. Kalau dekat didengar, kalau jauh tidak terdengar. Ada batasnya. Tangan kita ada batasnya, kalau dekat bisa diminum, kalau jauh gak bisa. Hai hoi dengan tandi ya. Bukan kan beda-beda sama manusia ada batasnya. Dak masih mikir Allah, cak mikir capi ku lebih sampean tak tahu. Bener. Capi ni sepedes kolek ngapa bikin ah. Bikin ah. Mari nak kolek buang bikin aku cek bola pedes. Berarti benih bikin lagi. Berarti capi pedes kolek eng. Peti mari nah bikin buang kolek kocek. Pedes. Repot saya jawab. Pegulai tanya aki tak tahu saya jawab. Ustaz, capi sepedes kolek yang bikin nah. Saya jawab coba kasak karena capi sepedes colong. Ini jawaban aman. Lah ngucak bikinnya lopot. Ngucak kolek lopot. Jadi cabai itu yang pedas culuknya. Capok tangan dia bimbo langsung colong ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Mati-matian kepi pan tekungkok deh. Mulai suruh ambu aja. Terus ke? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dibangun pertama oleh Nabi Muhammad yaitu adalah masjid. Cuman diingat pembangunan masjid itu ada dua. Diingat-ingat Pasru Jambi. Pembangunan masjid itu ada dua kata ulama dari ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Pembangunan masjid itu ada dua. Satu, ada pembangunan secara hisan, pembangunan secara fisik. Sambian nyumbang kabe, sambian nyumbang semin, bangun masjid kak, iya lek, kok nyumbang kabe berempat trek, situ mereka hari Roma tak yabi, tak apa-apa sepenting nyumbang gi, macam ki kapi nyumbang ketungan ini dengar adina re. Lah sampean yang nyumbang ke masjid ini sampean punya sedekah jariah namanya, sedekah yang pahalanya mengalir tiap masjid ekuna aki ibadah kencer aki li kagu lebih panjenengan. Ini kasih kotak sedekah jariah. Yang kedua, ada pembangunan secara maknan, pembangunan secara bukan secara fisik, secara maknawi. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan ibadah. Ini masjidnya sudah luar biasa. Masjid telah genteng pun ki. Tinggal diisi yang nomor dua dengan ibadah. Cek pun gelak tu Bun Habib, cok sampai masjid teraja saya apa jeng tade. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi Muhammad ada menyatakan satu hadis sama Imam Nawawi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kiamatnya kalau kira to mibah sampai manusia cungan-cungan ilmu ke masjid. Masjid cung nak pernaan, masjid cung rajaan, keng saya ada. Cek abi telok miko. Cek mana tuh? Cek apa nih kak? Ngabar di 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Debakan di mana hilang ki burung. Pembangunan secara makna. Makanya orang yang membangun masjid secara fisik itu akan masuk surga. Amin. Orang yang membangun masjid secara makna nggak ikut membantu pembangunan fisik tapi mengisi masjid dengan ibadah itu juga sama-sama masuk surga. Amin.
Makanya debuna kesattar lambe, kesattar Lumajang kan ki. Saya masih ingat kesattar pernah pesan, tore pas emak ke masjid, pas emak ke masjid, tore pas emak, tina mah kita abu aja ngakor semak, pelapok capok ikrem pak ilek kayak ko. Itu dulu pesannya orang Lumajang. Allahu yarham kesattar yang pernah pesan. Orang yang ikut jangankan membangun, bersih-bersih masjid saja itu masuk surga. Siapa? Dulu ada sahabat perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu perempuan, bukan laki-laki, ke masjid tiap hari. Kerjanya nyapu masjid, beres-beres masjid. Perempuan lo itu, ke masjid cuma beres-beres. Setelah beres-beres pulang lagi. Besok masjid beres-beres pulang lagi. Suatu ketika Rasul mau ke masjid, Ummu Mahjan tidak ada. Lalu Nabi Muhammad tanya, "Aina Ummu Mahjan?" Kemana Ummu Mahjan kok tidak ada? Dijawab sama sahabat, "Qad matat ya Rasulullah." Ummu Mahjan telah wafat beberapa hari yang lalu. Nabi Muhammad marah. Faghadaba ghadban syadida. Nabi Muhammad sangat marah kepada sahabat. "Lima lam tukhbiruni?" Bagaimana Ummu Mahjan wafat saya tidak diberi kabar? Fa inna salati syafa'alaha. Sementara salat saya itu akan menjadi pertolongan kepada Ummu Mahjan. Andaikan dikasih tahu, saya akan mensolati, karena salat saya akan menyelamatkan Ummu Mahjan. Fadhahaba bihim ila qabriha. Lalu Nabi Muhammad meminta sahabat mengantarkan kepada kuburannya. Antarkan saya ke kuburannya. Nabi Muhammad sholat di kuburannya Ummu Mahjan. Setelah sholat, Nabi Muhammad menghadap kubur seakan-akan berdialog dengan seseorang, padahal di depannya tidak ada orang. Ketika pulang, Nabi Muhammad bercerita, Ummu Mahjan telah masuk surga gara-gara bersih-bersih masjid. Makanya bersih-bersih kak. Mau ada orang kak kantor kota Kamal gibah. Itu bersih-bersih namanya. Insya Allah putun sampean. Cangreng batu udah telur tak telur mancut dan badan ya. Ini bukan laki-laki perempuan, sehingga sampean punya hak yang sama untuk masuk surga. Yang dekat, mari merapat kepada masjid ini adalah ladang kita untuk masuk surga, untuk menuju sebuah keselamatan. Amin. Yang bisa sholat berjamaah 5 waktu, mari kita berjamaah. Makanya NU itu sebelum adzan ada tarhim dulu. Ya Imam al-Mujahidin. Nggih. Salatu wassalamu alaik. Ya Basyiral Huda. Ya Rasulullah. Kenapa kok ada tarhim dulu? Karena yang kerja di ladang biar ada waktu untuk mempersiapkan sholat. Makanya dikasih peringatan dulu. Kalau moro-moro langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mau lihat tangkung jong begitu, tak kira nyapo itu. Tak kira mulai. Makanya ada peringatan dulu biar ada kesempatan untuk mempersiapkan sholat. Kalau di Surabaya itu bukan cuma tarhim panjang, sebelum tarhim ada gini. Ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang le kapire dewe tak dikate yen isi kotor ati. Nah, ada remah. Ada seperti itu. Setelah itu, ada nggih? Setelah itu baru Assalamualaikum. Lu kok panjang? Biar ada persiapan untuk berangkat ke masjid. Jelas. Para terdeser ya. Hah? Lanjut kaki hu teman tak lanjut buk. Tak seidina tak seiroma terus. Iya saya bebayat tasnya ku tak lecak iya. Terus. Kabin sekali bikok kakek gitu. Iya ya kak. Iya nah masjid buk. Ada apa-apa ke masjid gih? Kalau bertengkar sama suami itu sampean jangan TikTok.
Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah minta tolong kepada Allah. Satu, bis sabri, sabar, ditahan, jangan diupload di media sosial. Was shalah, salat. Nah, ini sogokan namanya, Pak. Ini riswa gak boleh ini. Ini disogok biar tak ambu-ambu ini. Wah, bulla ini ngokos ini. Ini kalau diminum keluncut ini. Hah, diseripu? Jangan, nanti ngarbus. Kalau ada masalah, tempatnya masjid. Wasta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah. Bis sabri, sabar, ditahan, ditahan. Jangan langsung upload status, aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar, hati